Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Futoku no Guild di part pertamanya. Seorang pria bernama Kikuru yang merupakan seorang pemburu saat itu sedang mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sebab ia merasa selama ini ia belum pernah menjalani hubungan yang romantis. Dari masa kanak-kanaknya sampai belasan tahun, kegiatannya hanya berlatih untuk memburu monster. Dan setelah menjadi pemburu, ia setiap hari hanya bertugas memburu monster. Untuk itu, ia ingin berhenti dan menikmati masa mudanya. Wanita yang bernama Enome lalu menyarankan kepada Kikuru untuk tidak berhenti agar bisa mendapatkan pesangon. Dan juga hari ini akan ada seorang pemburu yang baru saja masuk. Pemburu itu ternyata seorang wanita cantik bernama Hitamuki. Enome kemudian menyarankan agar Kikuru sebaiknya menemani Hitamuki di misi pertamanya ini. Kikuru pun langsung setuju dengan tawaran Enome. Mereka berdua lalu masuk ke hutan dan mulai menjalankan misinya. Saat di dalam hutan, Hitamuki langsung mengetahui keberadaan musuh walaupun jaraknya jauh. Namun ketika akan menyerang, tiba-tiba saja Hitamuki menghilang, yang ternyata ia telah pergi menemui musuhnya dan memberi salam. Para monster slime itu malah langsung menyerang Hitamuki, sehingga Kikuru harus turun tangan menyelamatkannya. Kikuru menanyakan apakah Hitamuki tidak membawa senjatanya. Hitamuki mengatakan bahwa ia adalah seorang seniman bela diri. Senjatanya adalah tubuhnya itu sendiri. Lalu mereka melanjutkan untuk mencari monster lainnya dan menemukan monster beruang. Kikuru berencana menyerangnya dari belakang. Namun karena Hitamuki bersuara dengan keras, membuat keberadaan mereka ketahuan. Monster itu pun langsung menangkap Hitamuki. Akan tetapi karena monster itu hanya memperhatikan Hitamuki, membuat Kikuru bisa mengalahkannya. Setelah itu mereka kembali dan melaporkannya kepada Enome. Kikuru lalu memberitahu bahwa ia sepertinya tidak akan berhenti menjadi pemburu. Ia akan berhenti jika nanti penggantinya sudah ada. Enome kemudian memberitahu Kikuru bahwa ada satu lagi wanita cantik yang baru bergabung menjadi pemburu. Yang mana wanita itu bernama Maiden yang merupakan seorang penyihir. Di pertemuan pertama mereka, Kikuru malah membuat Maiden marah sebab ia mengatakan bahwa Maiden hanyalah seorang anak kecil. Kikuru merasa jika ingin pensiun lebih cepat, maka ia harus melatih penggantinya. Untuk itu, ia pun bersedia menerima tawaran Enome menjadi pendamping dari Hitamuki dan Maiden. Setelah itu, mereka menjalankan misi bersama lagi. Di dalam hutan, mereka bertemu dengan monster slime. Ia lalu menyuruh Hitamuki mengalahkan monster slime itu, sementara ia dan Maiden akan berjaga. Namun sama seperti pertarungan sebelumnya, Hitamuki malah tak bisa melawan monster slime itu. Kikuru menyuruh Maiden untuk tidak membantunya dan menyuruhnya melihat situasi terlebih dahulu. Akan tetapi melihat Hitamuki yang kewalahan melawan monster slime itu, membuat Kikuru kini tak bisa menahan kesabarannya. Setelah menyelamatkan Hitamuki, Maiden kemudian mengobati tangannya dengan sihir penyembuhannya. Hingga tiba-tiba monster slime raksasa datang menyerang mereka. Hitamuki akhirnya bersiap menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Akan tetapi monster slime itu ternyata menangkap Maiden. Untungnya Kikuru berhasil menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Kikuru memutuskan untuk kembali ke markas. Saat di markas, Maiden yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Kikuru akhirnya mengucapkan terima kasih kepadanya, yang mana kini Maiden dan Kikuru bisa akrab kembali. Hal itu membuat Enome senang karena Kikuru mendapatkan teman lagi. Esoknya, senior dari Kikuru kini mengundurkan diri. Kikuru sangat kesal kepada seniornya itu, karena jika seniornya pensiun, maka ia akan semakin sulit untuk pensiun. Enome lalu memberitahu Kikuru bahwa ada dua orang lagi yang akan bergabung. Namun karena yang bergabung adalah dua gadis remaja, membuat Kikuru semakin kesal. Sebab
akan semakin sulit baginya untuk melatih mereka. Tak lama kemudian, salah satu gadis itu datang dan ia bernama Toki. Toki menjelaskan bahwa ia sebenarnya malas untuk menjadi seorang pemburu. Akan tetapi, karena membutuhkan uang untuk biaya hidupnya, ia akhirnya bergabung. Untuk itu, Kikuru jangan berharap banyak padanya, walaupun juga ia adalah seorang penyihir. Mereka lalu masuk ke dalam hutan untuk menjalankan misi, yang mana setelah berada di dalam hutan, Hitamuki langsung mencium keberadaan monster. Ia meminta kepada Kikuru agar dirinya saja yang melawan monster itu. Namun seperti biasa, Hitamuki tak bisa melawan dan kembali tertangkap. Sementara itu, Kikuru memberitahu Toki agar menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi, Toki ternyata telah pingsan akibat kelelahan berlari. Setelah menyelamatkan Hitamuki, mereka kedatangan monster kelinci. Kikuru lalu menyuruh Toki menunjukkan kekuatannya, di mana Toki menolaknya karena ia tak tega menghabisi kelinci. Seketika, Toki berubah pikiran karena kelinci tersebut menyerangnya. Toki pun langsung mengeluarkan sihir petirnya untuk menyerang para kelinci itu. Menurut Kikuru, kekuatan Toki memanglah besar, akan tetapi refleks Toki masih kurang cepat sehingga ia tak bisa mengenai para kelinci itu. Kikuru lalu memberikan saran agar Toki harus bisa membaca gerakan musuhnya terlebih dahulu. Toki yang mencoba menyerang kelinci itu lagi malah diserang balik oleh para kelinci, sehingga membuat Toki semakin kesal dan mengeluarkan sihir yang kuat. Setelah itu mereka kemudian kembali ke markas. Gadis baru yang satunya lagi kini telah muncul. Ia bernama Hana dan merupakan seorang prajurit serta teman masa kecil Toki. Ia merasa telah mendapatkan kandidat bagus sebagai penerusnya. Namun ternyata Hana adalah seorang anak dari pemilik perusahaan pembuat perlengkapan. Hana meminta kepada mereka agar tidak diperlakukan dengan istimewa, karena ia juga ingin diperlakukan adil seperti yang lainnya. Akan tetapi, ketika akan pergi memulai menjalankan misi, para penjaga Hana malah mendatangi Kikuru dan menyuruhnya untuk menjaga dengan baik putri Hana. Saat menjalankan misi, Toki kini tak ikut karena beralasan ingin bermain game, sehingga hanya Hitamuki, Kikuru, dan hanya saja yang berangkat. Mereka kemudian menemukan monster slime lagi. Namun, ketika Hitamuki akan menyerang monster itu dengan cepat, Kikuru langsung menyerangnya. Begitu pula dengan monster slime yang muncul lagi, sebab ia takut Hitamuki akan melakukan kesalahan. Hitamuki marah karena Kikuru tidak membiarkannya mengerjakan tugasnya. Lalu, tiba-tiba seekor monster datang menyerang mereka. Dengan sigap, Hana langsung mengalahkan monster itu seorang diri. Namun, segerombolan monster kembali menyerang mereka. Kikuru kemudian berusaha mengalahkan para monster itu. Akan tetapi, Hana mengatakan bahwa ia yang akan mengalahkan semua monster itu. Kali ini, ia akan mengeluarkan kekuatan aslinya dengan memakai jurus amukannya. Jurusnya itu sangat kuat, namun setelah memakainya, ingatannya akan samar-samar. Dan benar saja, setelah mengalahkannya, Hana malah bertingkah aneh seperti orang mabuk. Setelah itu, mereka kemudian kembali ke markas untuk melapor. Kikuru merasa sepertinya Hana mengira bila menggunakan kekuatan amukannya itu, ia akan menjadi kuat. Ia berniat untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada Hana. Akan tetapi, ia ternyata tak bisa melakukannya, sebab para penjaga Hana terus menekannya.